Assalamualaikum teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Gunawan dari Rumah Belajar Hekto. Kali ini kita akan membahas mengenai gimana sih cara menghadapi HRD dalam proses rekrutmen. Simak video ini sampai habis, jangan lupa untuk klik like, share, dan juga subscribe serta berikan komen. Oke? Oke, tadi sudah disampaikan ya, kita akan membahas tentang proses rekrutmen ketika menghadapi HRD. Nah, sebelum dipanggil HRD, kalau kita ngelamar kerja pasti pertama bikin surat lamaran dulu. Nah, setelah bikin surat lamaran, dikirim, kemudian dipanggil. Nah, setelah dipanggil, proses rekrutmennya biasanya terjadi 3 hal atau ada tiga aktivitas. Yang pertama biasanya wawancara dengan HRD, diwawancara sama HRD. Yang kedua psikotes. Yang ketiga wawancara dengan pihak user. Apa sih user? User itu adalah gampangnya sih, orang ini kelak yang akan jadi atasan kita atau orang yang lebih senior di departemen atau bagian yang kita lamar. Gampangnya sih seperti itu. Gitu ya. Apakah selalu seperti itu? Wawancara HRD, psikotes, kemudian user, tidak. Tapi paling tidak melalui tiga proses itu. Apakah harus 3 proses itu? Ya enggak juga. Kadang-kadang cukup wawancara dengan HRD, kemudian ditentukan terima atau tidak. Kadang-kadang nggak pakai HRD, psikotes aja langsung ke user. Tapi paling tidak biasanya secara umum 3 proses itu ya. Biasanya seperti itu. Kita masuk ke ke yang pertama dulu. Sebelum kita rekrutmen atau wawancara rekrutmen maksud saya, itu yang pertama itu jelas kita bikin surat lamaran. Nah, saat bikin surat lamaran itu, baik itu bentuk email atau fisik, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Biasanya surat lamaran itu harus simple, tulis kualifikasi atau kemampuan kita yang penting-penting aja yang berhubungan. Ya, misalnya kita punya kemampuan beternak ikan, tapi mau ngelamar jadi mekanik, nggak ada hubungannya. Jadi kalau yang seperti itu tidak perlu ditulis, tidak mengapa. Katanya harus tulis pengalaman ya, kan nggak ada hubungannya. Gitu. Kalau saya mau tulis gimana? Ya nggak apa-apa kalau mau ditulis, cuman nggak terlalu berpengaruh. Kemudian surat lamaran itu biasanya atau baiknya terdiri dari 4 paragraf. Paragraf pertama itu adalah jawaban atas iklan lowongan yang ada. Maksudnya gimana? Gampangnya gini aja deh. Itu biasanya kita ngirim surat, kita tahu dari mana, misalnya tahu dari koran, dari email, dari mana. Itu perlu ditulis. Itu di paragraf pertama. Yang kedua, sampaikan identitasnya. Maksudnya yang kedua tuh paragraf kedua, sampaikan identitasnya. Kemudian yang ketiga atau paragraf ketiga adalah sampaikan kualifikasi diri kita, kemampuan diri kita, termasuk pengalaman dan lain-lain. Dan yang keempat adalah penutup. Jelas ya? Nah, setelah surat lamaran tadi dengan rambu-rambu atau panduannya sudah saya sampaikan, sudah dibuat, kita masuk ke CV atau kurikulum vitae atau bahasa Indonesianya daftar riwayat hidup. Nah, itu sama seperti tadi, tulis yang relevan, yang berhubungan aja. Jadi kayak tadi sudah saya bilang, misalnya punya pengalaman di bidang beternak ikan tapi mau ngelamar jadi mekanik, nggak usah ditulis. Kalau mau nulis ya nggak apa-apa, tapi nggak ada hubungannya sebenarnya. Nah, dalam nulis surat lamaran itu cukup 1 halaman, bagusnya. Kata siapa? Mungkin kalian ada yang bertanya. Kebetulan saya dapat ilmunya dari dosen saya yang HRD. Dan beliau menyatakan surat lamaran 1 halaman atau 1 lembar, CV atau riwayat hidup 1 halaman atau 1 lembar. Jadi cuma 2. Gitu. Nah, 1 halaman. Kemudian ditambahin
apa sih data atau berkas-berkas yang dibutuhkan, misalnya fotokopi KTP, SKCK dan lainnya. Ikutin. Kalau misalnya perusahaannya maunya apa, itu yang dipenuhin. Jangan sampai ada yang kelewatan. Ya. Sertifikat. Fotokopi sertifikat, cantumkan yang relevan atau yang berhubungan. Jadi kan di CV nanti dicantumkan pernah ikut pelatihan apa. Pembuktiannya ada di fotokopi sertifikat. Kalau nggak dapat sertifikatnya ya nggak apa-apa, tulis aja di CV atau riwayat hidup. Terus apa namanya? Pakai bahasa apa? Ya kalau misalnya iklannya pakai bahasa Inggris atau bahasa asing, ya akan lebih baik kalau misalnya kita menjawab dengan bahasa asing juga. Gitu. Kalau iklannya pakai bahasa Indonesia gimana? Kalau mau pakai bahasa asing nggak apa-apa, karena kan sekarang sudah zaman global. Jadi bahasa Inggris sudah sangat penting untuk dikuasai. Itu untuk pemberkasan ya. Kira-kira sudah jelas ya. Jadi surat lamaran itu maksimal rangkaian surat lamaran itu termasuk CV-nya itu jadi 2 halaman. 1 halaman untuk surat lamarannya, 1 halaman untuk CV-nya. Terus mungkin ada yang nanya, saya ngelihat orang lamar sampai berlembar-lembar, dia download dulu. Nah itu kalau yang pakai download dulu, perusahaannya minta seperti itu, terus di print, diisikan sendiri sampai lebih dari 4 halaman, itu nggak masuk dalam pembahasan ini, karena mereka punya rambu-rambu tersendiri. Iya, mereka setiap perusahaan atau setiap instansi atau tiap lembaga yang membutuhkan karyawan itu punya rambu-rambu atau punya aturan tersendiri. Tapi yang kita bicarakan secara umum. Secara umum ya seperti ini. Clear ya? Jadi kalau pakai bahasanya disesuaikan dengan yang bikin iklan. Bahasanya disesuaikan dengan yang bikin iklan. Kalau misalnya bahasa Indonesia mau jawab pakai bahasa Inggris boleh nggak? Boleh. Itu lebih baik. Gitu. Tapi konsisten. Jadi kalau misalnya di CV-nya tulis pengalaman kerja kan working experience kalau bahasa Inggris. Jadi kalau tulis pengalaman kerja ya tulislah bahasa Indonesia juga, pengalaman kerjanya apa, di mana dan sebagai apa. Jadi kalau nulisnya working experience ya tulisnya pakai bahasa Inggris. Jadi jangan campur aduk. Nah, seperti itu. Pengalaman kerja. Oh, saya nggak punya pengalaman kerja. Oke, nggak masalah. Kalau misalnya kamu lulusan SMA, SMK, atau mungkin belum lulus kuliah, kalau kamu pernah terlibat di organisasi, Karang Taruna, OSIS, dan sebagainya, tulis pengalaman organisasi. Mudah-mudahan itu bisa membantu. Kok bisa ya? Misalnya, kamu ngelamar jadi admin, tapi di BEM atau di OSIS atau di Karang Taruna sering terlibat sebagai sekretaris. Itu berhubungan tuh. Tulis aja nggak apa-apa. Mudah-mudahan bisa nolong. Gitu ya. Nggak punya pengalaman kerja tapi pernah punya pengalaman organisasi, tulis aja. Sertifikat tulis ya, dicantumkan yang relevan aja. Jelas ya? Pemberkasan sudah selesai. Yang kedua, saat wawancara itu semua dinilai dari mulai masuk ke ruangan, buka pintu kalau pintunya masih ketutup ya, kemudian menyapa sampai duduk, kemudian tanya jawab sampai selesai, semua dinilai. Apalagi kalau HRD-nya dari psikologi ya, mereka terlatih, matanya tajam, gerak-gerik apapun, keraguan, ketidakyakinan, nggak pede, ceroboh, nggak teliti, itu bisa kelihatan dari gerak-gerik kita. Karena itu, tunjukkan gestur yang baik. Yang pertama, untuk saat wawancara, berpakaian yang rapi, itu jelas. Jangan sampai keringetan, jangan sampai basah. Kalau punya masalah dengan banyak keringat, bawa pakaian ganti. Bawa parfum juga. Jadi pas masuk ruangan, seger. Itu nilai plus. Gitu. Cara membawa diri.
cara bicara, baru datang nyapa. Permisi Pak, dipersilahkan. Oke, silahkan duduk. Misi Bu. Oh ya, silahkan duduk Pak. Baru mulai tanya jawab. Jangan gugup, jangan kalau nggak paham, maksudnya masih mikir, jangan langsung lebih baik diam. Sebentar, tenang, tarik nafas, jawab. Pandangan lurus ke depan, tatap lawan bicaramu, jangan terlalu banyak nunduk. Apalagi nengak-nengak ke atas, ngeliat apaan gitu kan di atas. Seperti itu. Duduknya juga yang enak. Ini. Kalau ada sandaran, jangan bersandar ya. Gini aja, tenang. Seperti itu. Bicaranya yang baik, gesturnya tadi sudah bilang. Berpakaiannya, gimana cara pakaiannya? Rapi, jelas. Dan pakai warna netral, jangan terlalu banyak motif. Apakah harus polos ya? Enggak. Pokoknya motifnya jangan terlalu banyak. Kembang-kembang, itu ada penilaian tersendiri lah. Seperti itu. Kalau bingung, sedang mikir, akan lebih baik tidak langsung dikatakan. Diam aja dulu mikir. Gitu. Nah, ketika semua sudah selesai, sudah duduk, menjawab dengan tenang, pandangan lurus ke depan, tidak kebanyakan nunduk, tidak menunjukkan gerakan-gerakan yang tidak penting. Biasanya HRD atau recruitment officer-nya akan bertanya, ada yang ditanyakan? Nah, kalau misalnya ada yang ditanyakan, pertama, jangan langsung tembak tanya gaji di wawancara pertama. Itu kurang baik. Satu. Jangan dia nanya, berapa gaji yang Anda inginkan? Nah, itu udah mulai nego. Sesuaikan dengan kualitas kalian. Terus yang kedua, jangan nanya, di perusahaan ini kerja jadi admin tuh, misalnya mau ngelamar jadi admin ya, tuh ngapain? Wah, udah. Untuk posisi yang kamu lamar, lebih baik kamu tanya dulu sama Prof Google, sama Profesor Google, sama Google lah ya. Kalau misalnya nggak ngerti, nih mau ngelamar ini tapi nggak ngerti, tanya dulu. Browsing lah maksudnya. Cek. Oh, ternyata begini. Buat sekedar gambaran. Karena kita ngelamar, terus kita nanya di sini ngapain, ya itu udah drop lah. Ya, gaji di wawancara pertama, yang kedua, karena kan nanti biasanya kan kita disuruh nulis juga berapa gaji yang diinginkan, jadi jangan nanya dulu. Yang kedua, jangan nanya di sini ngapain, itu udah aneh banget. Dah, itu dua pertanyaan yang lebih baik tidak ditanyakan. Kemudian kalau kamu ditanyain sama pihak HRD, kenapa kamu melamar untuk posisi ini? Jangan pernah bilang cari pengalaman. Itu ya. Jangan pernah bilang cari pengalaman. Itu dianggap loyalitasnya rendah. Kalau dianggap loyalitasnya rendah, kemungkinan kamu diterima juga rendah. Kok bisa? Iya, ntar kan ibaratnya gini loh. Kalau kamu udah dapet pengalaman, terus kamu mau apa? Resign. Terus saya sebagai HRD harus cari lagi. Emang gampang nyari karyawan? Mungkin untuk teman-teman yang di luar sana berpikir cari kerjaan susah. Oh, cari karyawan juga sama susahnya. Gitu ya. Coba. Oke. Jadi seperti itu. Nanti tentang teknis wawancaranya seperti apa akan dibahas di bagian kedua. Tentang psikotesnya gimana? Nggak dibahas. Agak ribet kalau bahas psikotes. Apalagi juga ada kode etik yang nggak boleh menyampaikan itu. Toh kalau misalnya teman-teman di sana belajar, nih psikotesnya gimana? Nggak segampang itu, karena psikotes itu kan nggak cuman satu model psikotes, ada ratusan mungkin ribuan juga model psikotes. Jadi kalau kamu misalnya memaksakan diri untuk belajar psikotes satu,
Masih ada puluhan, bahkan mungkin ratusan yang akan mungkin kamu hadapi. Jadi mendingan nggak usah. Terus kalau menghadapi psikotes gimana? Istirahat yang cukup, makan yang cukup. Dah, itu aja. Jelas ya? Tentang teknis nanti kita bahas di bagian kedua. Mungkin sekian saja dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya Gunawan dari Rumah Belajar Hekto, undur diri. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, berikan komen, dan thank you for watching.